Halo anak-anak kelas 9C, apa kabar kalian? Bu Yuli berharap kalian dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, dan masih tetap semangat. Salam jumpa lagi dengan Bu Yuli di semester 6 ini. Kalian akan bersama-sama mempelajari materi terakhir di kelas 9 ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena telah memberikan anugerah kepada kita, kesehatan, kebahagiaan, dan juga keselamatan, sehingga sampai saat ini kita pun juga masih diberi anugerah kehidupan. Anak-anakku kelas 9C yang terkasih, sebelum kita memasuki pembelajaran kita minggu depan, ada baiknya sekarang Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi yang akan kita pelajari pada semester yang 6 ini. Yang pertama, pada materi pendidikan agama Katolik yang akan kita ajarkan pada semester 6 di bab 4, yaitu tentang orang beriman menjaga keutuhan alam ciptaan Allah. Di bab 4 ini kita akan mempelajari tema-tema, yaitu yang pertama itu alam sebagai bagian hidup manusia. Kemudian yang B, bersahabat dengan alam. Dari dua bab ini atau dari dua tema ini, A dan B, nanti yang menjadi pokok pembelajaran kita yaitu yang A, yaitu alam sebagai bagian hidup manusia. Sedangkan bersahabat dengan alam, kalau nanti masih ada waktu, akan Ibu beri penjelasan. Tetapi misalnya waktunya sudah mepet, maka kalian bisa belajar sendiri. Lalu ada di bab 5, yaitu orang beriman membangun persaudaraan dengan semua orang. Di bab 5 ini kita akan pelajari materi tentang A, kemajemukan agama dan kepercayaan berbeda tetapi satu tujuan. Sedangkan yang B, sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Dan C, yaitu kebersamaan itu indah. Di bab 5 ini, pembelajaran pokoknya yaitu B dan C. Sehingga untuk yang materi A, sama dengan yang bab 4 yang B, nanti akan kita pelajari atau kita bahas bersama kalau waktunya memungkinkan. Sedangkan kalau tidak, kalian bisa pelajari sendiri di rumah. Kita lanjutkan di bab 6. Ya, di bab 6 ini ada tema tentang orang beriman membangun masa depan. Di bab 6 ini kita akan berbicara tentang materi yang A, cita-cita demi menggapai masa depan. Yang B, sakramen perkawinan. Sedangkan yang C yaitu sakramen imamat. Dan ketiganya nanti akan kita pelajari bersama-sama. Itu tadi tentang materi yang akan kita pelajari di semester 6. Sedangkan capaian kompetensi dasar nanti di KI 1 pada bab 4 diharapkan kita bisa bersyukur atas keutuhan alam ciptaan. Di bab 5, bersyukur atas persaudaraan sejati dengan penganut agama dan kepercayaan lain. Di bab 6, kita diharapkan mampu bersyukur atas kesempatan untuk meraih cita-cita dan juga bersyukur atas sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Capaian kompetensi dasar di KI 2 pada bab 4 diharapkan kita peduli dan bertanggung jawab untuk memelihara keutuhan alam ciptaan. Di bab 5, kita diharapkan toleransi terhadap penganut agama dan kepercayaan lain. Sedangkan di bab 6, percaya diri dalam upaya meraih cita-cita dan juga bersikap peduli pada sakramen perkawinan dan sakramen imamat sebagai panggilan hidup. Sedangkan capaian KD pada KI 3
Di bab 4 yaitu ada memahami sikap dan pandangan gereja atas berbagai keprihatinan tentang keutuhan alam ciptaan dan usaha yang dilakukan. Di bab 5 kita diharapkan mampu memahami ajaran gereja tentang persaudaraan sejati dengan penganut agama dan kepercayaan lain. Di bab 6 diharapkan kita mampu memahami pandangan masyarakat dan gereja tentang pentingnya cita-cita. Juga mampu memahami sakramen perkawinan dan sakramen imamat sebagai panggilan hidup. Capaian KD pada KI 4 di bab 4 yaitu mampu melakukan aktivitas, baik itu berupa menanam pohon atau membuat moto atau menulis refleksi yang berkaitan dengan keutuhan alam ciptaan. Di bab 5 mampu melakukan aktivitas, misalnya berkunjung ke rumah ibadah agama lain ataupun membuat refleksi yang berkaitan dengan persaudaraan sejati dengan penganut agama dan kepercayaan lain. Di bab 6 mampu melakukan aktivitas, misalnya merencanakan masa depan, menulis refleksi atau menyusun doa yang berkaitan dengan upaya meraih cita-cita. Juga mampu melakukan aktivitas, misalnya menyusun doa atau menulis refleksi wawancara juga bisa, atau menyusun doa untuk imam, menulis refleksi wawancara yang berkaitan dengan sakramen perkawinan dan imamat. Sedangkan penilaian seperti yang sudah kalian alami dan kalian lakukan, untuk penilaian yang pertama yaitu penilaian kompetensi pengetahuan, yaitu ada penilaian tes tertulis atau ulangan dan juga penugasan, dan di tengah-tengah semester ada PTS atau penilaian tengah semester, dan di akhir tahun ada penilaian akhir tahun. Juga ada penilaian kompetensi keterampilan yang akan dinilai yaitu tentang praktek, produk, dan juga proyek. Itu sudah kalian lakukan juga. Dan yang tidak kalah penting yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini kalian diharapkan bersikap seperti pada waktu kalian masuk sekolah. Meskipun sekarang PJJ ya, tapi kalian harus bersikap seperti pada waktu masuk sekolah. Disiplin waktu dan juga patuh terhadap peraturan yang ada. Sedangkan sarana pembelajaran kita menggunakan aplikasi Spensako ya, seperti di semester 1, dan juga video call kalau nanti ada sesuatu yang harus Ibu sampaikan bersama-sama dengan kalian, dan juga bisa melalui WhatsApp atau WA. Ya. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan sedikit mengenai penjelasan tentang pembelajaran yang akan kita laksanakan pada semester 6 ini. Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan yang tidak kalah penting yaitu jangan lupa untuk selalu berdoa, memohon berkat Tuhan. Akhirnya, selamat belajar, semoga sukses, Tuhan Yesus memberkati. Amin.